Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di program Apa Kabar Makassar. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Profesor Apoteker Aksa Roskiana Ahmad. Dia ini selaku Dekan Fakultas Farmasi UMI. Selamat sore Ibu Prof. Sore Kak. Gimana kabar ini Prof? Alhamdulillah. Nah, saya ini bersama Prof yang sangat muda sekali dan dia sekarang sudah jadi dekan. Wah, sangat luar biasa ini, Terima Prof. kasih. Nah, ngomong-ngomong hari ini kita bakalan ngobrol, kita bakalan korek-korek sama Prof yang sangat muda ini tentang sumber daya alam dalam pengembangan herbal dan ketahanan pangan. 0% kelaparan masyarakat di Indonesia. Nah, dari kata 0% kelaparan masyarakat di Indonesia ini yang harus kita yang harus kita tahu semua nih yang penonton dari Kabar Makassar. Kata 0% ini apa sih sebenarnya, Prof? Ya, kalau istilah 0% artinya kan dalam hitung-hitungan matematika ya nggak ada sama sekali case dalam hal ini kelaparan, artinya tidak ada case sama sekali tentang kelaparan di Indonesia. Ya, mengingat Indonesia kan salah satu negara tropis, dikenal dengan kaya sumber daya alam. Nah, harusnya hari ini ataupun harapannya sih nanti Indonesia bisa mengarah ke 0% kelaparan. Berarti 0% kelaparan ini kan Indonesia punya banyak ya. Kaya akan alam seperti itu. Nah, mungkin kita tarik ke Sulawesi Selatan ini, Prof. Kalau ketahanan pangan yang ada di Sulawesi Selatan ini kan banyak sekali pangan nih, Prof. Apalagi kita kaitkan dengan herbal kayak gitu. Kira-kira pangan yang bisa kita olah ke herbal itu apa ini, Prof? Pangan olah herbal sebenarnya sangat-sangat banyak yang bisa dikembangkan. Karena herbal kan juga sumbernya dari bahan alam, kemudian pangan kan juga hari ini meskipun sumbernya ada hewani dan ada nabati, tapi mostly 90% kan memang dari nabati. Jadi saling jalan beriringan sebenarnya. Jadi tadi kita sudah bincang-bincang juga sama Prof tentang satu yang masih terbesit di kepala saya ini, Prof, tentang biji markisa. Nah, ini menarik sekali tentang biji markisa. Kita mungkin bisa diulas sama Prof tentang biji markisa ini katanya untuk ini bisa seropangan di Indonesia ini. Gimana ini, Prof? Ya, sebenarnya kaitan kalau 0% pangan dari sudut pandang markisa ya, mungkin salah satunya adalah mungkin pemenuhan gizi sebenarnya. Akan tetapi kalau dilihat potensi sumber daya alam itu bukan hanya kalau dari Sulawesi Selatan ya, bukan hanya dari biji markisa, akan tetapi banyak potensi yang lain. Cuma kalau kita spesifik bahas masalah biji markisa, mungkin kalau selama ini kita kenalnya kan pengolahan pangan. Dan sebenarnya khas juga sebagai oleh-oleh khas Makassar salah satunya. Dan ini juga mungkin karena memang salah satu komoditi penghasil terbesar di Indonesia memang dari Makassar. Nah, hari ini kan kita lihat bisa menjadi bahan pangan seperti dodol ataupun beberapa jenis yang lain atau jus mungkin kali ya. Nah, sebenarnya di balik itu sebenarnya ada limbah yang terbuang yang tidak dimanfaatkan. Nah, dari sudut pandang farmasi itu sangat memungkinkan untuk dikerjakan. Berarti dari biji markisa ini kan ada limbah. Nah, itu bisa diolah ini, Prof. Kira-kira kalau misalkan ini kan jadi bisa jadi ladang nih untuk UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Kira-kira ketika mereka pengen olah itu jadi herbal yang bisa dimanfaatkan sama UMKM itu seperti apa sih, Prof? Sebenarnya kalau untuk peningkatan potensi ke UMKM hari ini kan memang sudah banyak sebenarnya. Cuman mungkin memang belum terlalu masif campaign untuk itu. Akan tetapi kalau memang untuk herbal karena mungkin perlu bidang khusus keilmuan sedikit ya sehingga mungkin memang perlu pendekatan dari ahli-ahli farmasi mungkin. Berarti harus ada pendekatan dengan ahli. Harus ada kolaborasi sebenarnya. Kolaborasi ini. Nah, Prof, ini juga yang jadi banyak yang jadi pertanyaan di luar sana juga, Prof. Apakah ketika misalnya kayak
kayak sayuran yang di pasar gitu kalau misalkan, sudah layu kayak gitu mereka kan langsung buang atau biji cabai kayak gitu, itu apakah bisa dimanfaatkan itu, Prof? Ya, of course sangat bisa sekali sebenarnya. Itu seperti apa? Ya, saya juga sebenarnya satu hal yang sangat miris ketika jalan-jalan ke pasar atau kita Iya. lewat-lewat lah mungkin, ya beberapa sayuran sebenarnya yang masih potensial, masih bisa dikembangkan. Contohnya yang kayak tadi, itu salah satu alternatif menuju ke, 0% kelaparan di Indonesia. Iya. Karena sayuran itu sebenarnya sebelum terbuang ke tempat-tempat sampah itu masih sangat bisa diolah. Apakah itu untuk Oke. ketahanan pangan atau apakah untuk pendekatan, atau pembuatan sediaan herbal yang lainnya sebenarnya. Oke. Tapi, apakah ada ini Prof, misalkan kayak biji cabai bakalan diolah ke arah mana kayak gitu, supaya orang-orang juga kayak, "Oh, kalau saya punya cabai yang banyak jangan langsung dibuang," kayak Iya. gitu. Nah mungkin ini kita ditunggu dari sahabat KM ini Iya Prof, iya. Sangat bisa sekali sebenarnya, jadi ada beberapa ini sih, jadi dengan pendekatan teknologi mungkin for example ya, jadi kayak cabai itu, eee, dari segi ketahanan pangan itu sangat memungkinkan sebagai bahan pangan yang sudah kita ketahui bersama ya, itu bisa ada beberapa pendekatan, salah satunya adalah penyimpanan dengan, suhu dingin, itu bisa itu memiliki masa simpan cukup panjang, ataupun kita bisa, olahan lanjutan dikeringkan kemudian dihaluskan. Oh, Itu juga oke. pasti memiliki masa simpan yang cukup panjang. Jadi ketika masa, musim panen dan harganya murah, Iya. itu bisa menjadi salah satu solusi. Oh, jadi sobat KM ini ada satu solusi dari Prof, biji cabai itu bisa sekali untuk UMKM, kita bisa gunakan, kita bisa dapat cuan dari itu. Nah Prof, kira-kira untuk pengembangan, tanaman herbal lokal komoditi yang berpotensi di Sulawesi Selatan itu kira-kira apa ini Prof? Kalau komoditi di Sulawesi Selatan mungkin salah satunya tadi itu, mmm, kalau mau lebih tapi lebih ke farmasi sebenarnya dan lebih Iya endemik iya. sebenarnya. Kalau tahu Sanrego nggak sih? Pernah Sanrego. dengar sih, Nah, pernah itu dengar. endemik. Nah, oh iya, salah satu kami juga, tim saya juga lagi banyak mengerjakan Kasumba turatea sebenarnya juga bagus. Oh oke, Kasumba Iya, Turat oh oke. Nah ini banyak kalau di i saya juga sering ini iya, Prof. biasa kalau sarampa kan Iya, ya betul sekali. Oh berarti itu bisa ya Prof? sangat memungkinkan. Oh, Tim kami lagi mengerjakan, tapi karena memang saya basic-nya farmasi iya. sebenarnya dan Kasumba turatea kan, menurut saya salah satu endemik dan kalau saya sih bilangnya saffron Indonesia. Oh, oke oke Punya oke. potensi yang sangat besar. Jadi untuk sementara masyarakat lokal itu menggunakan sebagai, antivirus sebenarnya kalau sarampa kan disebabkan oleh Iya virus. iya. Nah, tapi tim saya lagi mencoba untuk mengembangkan ke arah kosmetik herbal. Oh nah ini yang menarik Mmm. sekali. Kasumba Kasumba, Turatea. Turatea diarahkan ke kosmetik. Iya. Ini saya harus korek-korek Prof dulu ini. Nah itu seperti apa ini Prof? Kok bisa, Kasum Batu Rata ini, bisa jadi salah satu produk kosmetik? Ini gimana? Iya, kalau dari segi visualisasi kan dari segi warna sudah menarik nih. Iya iya iya. Ya, kalau kita breakdown dari, ilmu nenek moyang sebenarnya ya dulu-dulunya kan mereka sampaikan kalau ada tanaman yang cukup mencolok warnanya biasanya memiliki potensi yang besar. Nah, Oke. dari sisi kesehatan kan memang membuktikan. Nah, kami belum bisa memaparkan secara detail, Oke. tapi masih dikerjakan, tapi dari segi, preliminary riset yang kami lakukan itu potensial, sebagai ya anti Potensial. aging, Oh, oke oke. Tapi itu nanti bakalan di-launching ya, Prof? pasti. Iya. Ini saya juga harus tunggu, ini saya juga harus coba, Kasum Batu Rata kan selama ini kita gunakan ketika kita ini ya, Prof, kalau bahasa dari orang-orang Makassar atau Bugis itu, sarampa. Iya Itu bahasa-bahasa kalau misalkan kita lagi demam yang banyak iya. bintik-bintik keluar kayak gitu, Prof. Nah ini menarik. Dari, itu kan baru 2 ini Prof, baru 2 yang kita jelaskan ke kami di Kabar Makassar. Kira-kira ada lagi nggak sih Prof komoditi yang berpotensial kayak gitu Prof? Sebenarnya banyak sekali sih sebenarnya. Contohnya juga mungkin kalau masih dari segi yang tapi nggak tahu endemik nggak sih, tapi Iya iya. di kita juga banyak, kayak secang juga bisa,
Oh, Kalau dari oke. segi sayur-sayuran atau buah-buahan, tomat juga sangat Oke memungkinkan. oke oke. Sebagai sumber astaxanthin, salah satu bahan aktif yang banyak digunakan sekarang untuk suplemen suplemen itu juga salah satu dari tomat. Dari tomat, Iya, oh oke. Kan biasa orang ini Prof ya, kalau, mereka paling nggak suka makan tomat Prof. Nah ternyata di iya, tomat ini banyak manfaat iya ya? bermanfaat. Bisa Oh. bisa bikin lebih mudah. Oh, kayaknya Prof ini selalu ini ya konsumsi tomat jadi sampai sekarang ini masih muda sekali. Oke Prof. Nah, tadi juga, Prof itu sempat mention ke saya tentang, apa ya, lagi pengembangan untuk bagaimana nantinya bakalan ada namanya bank sampah. Nah Ya. ini menarik juga ini. Kok bisa ada pemikiran ke situ ini Prof tentang bank sampah itu? Ya, jadi sebenarnya, masih landasan pemikiran yang tadi sih sebenarnya Iya case di lapangan biasa kalau ke pasar lihat sampah-sampah, sebenarnya, banyak dari sayuran iya. yang sebenarnya masih memungkinkan untuk bisa diolah atau dikonsumsi. Nah, sebenarnya kalau kita bisa membuat sistem yang lebih baik untuk membuat itu lebih baik, dalam Oke artian oke. kalau memang jadi kalau memang sampah itu ataupun sisa-sisa dari transaksi jual beli di pasar Iya. masalah sayuran masih bisa dikonsumsi, jadi bisa dipilah-pilah sebenarnya. Jadi lebih menampung ke, potensi yang masih bisa dikembangkan. Jadi Oke. kalau nggak bisa dimakan, setidaknya bisa dikelola untuk apakah jadi sediaan, bahan baku untuk sediaan herbal. Tapi sejauh ini sudah ada, apa ya, arah ke situ Prof atau di Sulawesi Selatan gimana itu Prof? Saya sih kayaknya belum pernah menemukan kali ya, Iya. tapi baru baru, tapi saya nggak tahu, tapi semoga Oh, ada oke ya. oke. Saya masih memikirkan sih sebenarnya dan belum mendapatkan mitra untuk itu sih. Iya. Seandainya ada mitra, saya sangat siap untuk Iya, berkolaborasi. betul sekali. Tapi ini sangat menarik loh Prof. Apa ya, bank sampah untuk komoditi yang sudah, banyak sebenarnya tidak dimanfaatkan lagi oleh orang-orang yang di pasar ini, Prof. Apalagi kalau, eee, Prof sudah ada kolaborasi dengan bahkan itu pemerintah, ini sangat luar biasa sekali Ya, bisa membantu UMKM yang iya, ada di Makassar loh, Prof. iya. Ini nanti kalau ada yang nonton di Kabar Makassar mungkin langsung mention ke Prof, ini sangat luar biasa ide dari Prof tentang bank sampah ini. Nah, apa ya, kita ke teknologi nih. Tadi kita sudah korek beberapa hal, mungkin kita lebih ke teknologi lagi nih, Prof. Ketika kita berbicara tentang 0% kelaparan di Indonesia, tentunya, harus menggunakan teknologi yang sangat luar biasa juga ya, Prof. Kira-kira dari kacamata Prof itu sendiri seperti apa nih? Ya, pastinya untuk mewujudkan yang tadi kita sudah Iya diskusikan ya pastinya perlu, disupport oleh teknologi. Tapi sebenarnya kalau dibilang teknologi apa sih istilahnya, tidak worry-worry banget iya iya. sebenarnya. Karena sebenarnya teknologi yang kita, sudah banyak dimanfaatkan. Contohnya salah satu pendekatan kalau dari Kadin Farmasi ya kan Iya. biasa bilangnya ekstraksi. Oh, Tapi oke dari oke. kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan istilah pengeringan ataupun penyimpanan di suhu dingin atau frozen. Frozen. Iya. Tapi ini Prof, kan banyak juga itu ya orang yang kembangkan tentang ini, apa, daun kelor yang digunakan untuk banyak hal sih. Nah, Mhm. gimana dari Prof menyikapi hal itu? Apakah memang daun kelor ini bisa dimanfaatkan untuk, entah itu dari kecantikan atau seperti apa ini, Prof? Ya, kalau daun kelor kan memang sudah banyak dimanfaatkan sekarang ya, dan sudah banyak produk advance yang sudah dirilis ke masyarakat, Iya. apakah itu swadaya ataupun, sudah, go to market Iya iya. sebenarnya. Jadi kalau dilihat kan, memang kelor salah satu sayuran yang digunakan sebagai anti stunting. Oke oke Ya oke. pastinya karena kandungan nutrisi yang cukup, baik. Iya. Nah dari segi farmasis, itu juga memiliki, chemical compound yang cukup baik. Oh, Cuman oke. kalau di masyarakat sekarang kan memang banyak digunakan sebagai anti stunting dan banyak modifikasi pangan sebenarnya sudah dilakukan. Oh, oke oke Ya oke. contohnya kan mungkin kalau kita lihat, atau sederhananya mungkin ya, ada yang membuat dalam bentuk Iya, kapsul. ada dalam bentuk kapsul itu, Iya, Prof. itu sebenarnya sudah pemanfaatan teknologi untuk membuat kapsul. Ada yang membuat jelly-jelly, sudah banyak produk sih sebenarnya kalau daun kelor.
Oh, oke. Iya, karena kan kalau di Sulawesi Selatan itu kalau daun kelor di pagar-pagar rumah ini, Prof. Iya, Bahkan kalau saya di kampung itu di pagar rumahku tuh penuh dengan daun kelor. Tapi kadang iya. saya mikir, pemanfaatan dari daun kelor ini seperti apa? Saya harus ngapain kayak gitu. Ternyata ada solusi yang ditawarkan oleh Prof bahwa ketika ada apa ya? Daun kelor itu bisa sekali dimanfaatkan bahkan untuk apa bahan herbal kayak Iya. gitu. Prof mungkin terakhir nih Prof, closing statement. Mmm, iya. Apa ya, ya sebagai seorang profesor di bidang farmasi dan, rasanya hari ini Indonesia harusnya tidak lagi merasakan dampak dari kelaparan. Harusnya kita sudah menuju ke 0% kelaparan, dengan kolaborasi berbagi bidang ilmu dan pemanfaatan, sumber daya alam. Say no untuk kelaparan di Indonesia. Nah, ini closing statement yang sangat luar biasa sekali dari Profesor Apoteker Akshar yang sangat luar biasa. Kita sudah bincang-bincang santai dengan Prof. Sebenarnya ini waktunya tuh kurang sekali, tapi kami sudah dikode dengan tim kayak gitu. Mungkin nanti kita bakalan banyak lagi mengorek terkait dengan bahan herbal dengan Ibu Prof. Nah, itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan Profesor Apoteker Aksa Roskiana Ahmad selaku Dekan Fakultas Farmasi UMI yang kita telah bahas tentang sumber daya alam dalam pengembangan herbal dan ketahanan pangan 0% kelaparan masyarakat Indonesia. Jadi saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.